Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pemirsa dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada subuh ini saya ingin memberikan berbagi ilmu atau nasihat kepada para pemirsa dimanapun berada, bekal menghadapi bulan suci Ramadan. Ada 5 setidaknya bekal yang harus kita persiapkan menyambut bulan suci Ramadan. Bekal yang pertama namanya iman. Itu makanya dalam ayat itu Allah sebut ya ayyuhallazina amanu, bukan ya ayyuhannas. Kenapa? Karena orang yang berimanlah yang akan sanggup berpuasa. Orang beriman ialah yang menikmati puasa itu. Kalau orang tidak beriman, berat dia puasa itu. Maka sebelum kita masuki bulan suci Ramadan, jaddidu imanakum, perbaharui imanmu. Karena kita akan menghadapi berbagai ibadah-ibadah perlu kekuatan iman. Iman yang kuat. Iman kita itu seperti HP ini, Pak. HP kita itu kalau tidak dicas, mati dia, tidak bisa nyambung kita nelpon. Demikian juga iman kita ini. Iman kita cas dengan ketaatan. Iman kita cas dengan baca Al-Quran. Iman kita cas dengan selalu berzikir, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi al-imanu yazid wa yankus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Jadi iman itu bertambah kalau banyak ketaatan. Iman kita menurun kalau kita banyak melakukan perbuatan dosa. Oleh karena itu, kita hendaknya berusaha supaya kita menjauhi segala perbuatan dosa, tapi meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah tazkiyatun nafs, bersihkan diri. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan dirinya dan merugilah orang yang mengotori dirinya. Jadi kita itu ibarat gelas itu, Pak. Kita mau masukkan air ke dalam gelas. Kalau gelasnya itu kotor, air apapun yang kita masukkan ke dalam itu jadi kotor dia, Pak. Teh manis kita masukkan, teh manisnya kotor. Kopi ginseng kita masukkan ke dalam gelas itu kotor juga jadinya. Apa saja minuman yang kita masukkan ke dalam gelas itu, kalau gelasnya itu kotor, tidak bisa kita manfaatkan air yang kita minum itu. Demikian juga lah amal kita tadi. Amal ibadah kita puasa Ramadan tadi itu akan sia-sia kalau hati kita tidak bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Harta dan anakmu tidak ada guna lagi kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, hati yang bersih. Bagaimana caranya? Cara membersihkan hati kita yang kotor itu memperbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau kita dosa kita kepada Allah, kita bertobat. Salah kita kepada manusia, kita saling memberi maaf, saling memaafkan. Tiada gading yang tak retak, tiada manusia yang tidak bersalah. Salah kepada Allah kita bertobat, salah kita kepada manusia kita saling memberi maaf, saling meminta maaf. Jadi apalagi kita memasuki bulan suci Ramadan ini, kita harus berbaik-baik. Istri mendatangi suaminya minta maaf. Anak mendatangi orang tuanya untuk minta maaf. Semua kita begitu. Sehingga kita
terjalin hubungan yang baik. Kenapa kita memasuki bulan suci Ramadan? Nah, berbaik-baiklah. Fa'fu waspahu. Minta maaflah kamu, bermusafahahlah kamu. Jadi tazkiyatun nafs, larinya apa? Ke taubat. Larinya ke perbaikan diri, perbaikan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekal yang ketiga adalah ilmu. Ya. Apa saja yang mau kita buat di dunia ini, kita harus pakai ilmu, Pak. Kalau tidak pakai ilmu, sia-sia perbuatan kita. Innama yahsyallaha min ibadihil ulama. Orang-orang yang takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang berilmu. Nah, jadi kita manfaatkan itu untuk masuk puasa itu kita pikir lagi. Kita pikir lagi mana amalan yang boleh, mana yang tidak boleh. Setidak-tidaknya tahu kita rukun puasa itu apa, syarat sah puasa itu apa, yang membatalkan puasa itu apa, sunat-sunat puasa itu apa, minimal itu sudah bisa itu. Ini kita kadang-kadang tidak tahu kita, ya, apa yang mau kita kerjakan, apa yang membatalkan pahalanya. Banyak orang yang berpuasa kata Nabi, banyak umatku yang berpuasa kata Nabi, dia nggak dapat apa-apa kecuali ya dia dapat hanya haus dan lapar saja. Ya, jadi kita hendaklah membekali diri dengan ilmu pengetahuan, minimal ilmu tentang petunjuk-petunjuk tentang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Yang keempat, bekal kita yang keempat adalah sabar. Perbanyaklah sabar. Kenapa? Karena Ramadan itu disebut juga dengan Syahrus Sabar, bulannya kesabaran. Jadi kita banyak godaan-godaan Pak Ibu sekalian dalam bulan puasa itu. Kadang memancing emosi kita, kadang kaki kita terinjak, kadang orang ribut-ribut segala macam. Nah, disitulah fungsinya kita sabar. Yang kita banyak emosi, ya tahanlah. Tahan segala kendala-kendala, tahan segala hal yang dapat mengganggu kelaksanaan pahala ibadah puasa kita. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Itu yang keempat. Yang terakhir, yang kelima adalah kita hendaknya memperbanyak doa. Kita belum tahu lagi Pak, pasti kita seminggu lagi kita memasuki bulan suci Ramadan, belum ada jaminan kita sampai ke melaksanakan puasa Ramadan itu. Maka kita selalulah berdoa. Banyak macam doanya. Ada yang membuat doanya Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ada juga yang Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Saya nggak pandai, saya bahasa Arabnya Pak Ustadz, pakai bahasa kita saja, bahasa Indonesia saja, silakan, tidak apa-apa. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sailin, sehatkanlah kami nanti ya Allah. Sampaikan kami dalam bulan suci Ramadan ya Allah. Beri kami kemudahan rezeki untuk taat kepadamu ya Allah. Beri kami kesehatan yang luar biasa ya Allah, kesehatan yang kuat ya Allah, sehingga seluruh kami dan keluarga kami dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan, dapat pula melaksanakan qiyamul Ramadan. Ya, itu yang paling penting Pak. Maka agar kita sehat, masuki bulan suci Ramadan ini, jaga kesehatan kita. Bagaimana caranya? Cara yang pertama adalah makanlah yang halal dan jangan berlebih-lebihan. Kan banyak zaman sekarang nih sumber-sumber penyakit tuh di makanan tuh lah Pak. Orang membuat makanan zaman sekarang tuh bagaimana supaya enak saja Pak, enggak pikir-pikir. Orang teraniaya, orang kadang-kadang enggak pikir. Yang penting selera orang apa yang terkandung di dalam itu orang enggak pikir. Yang penting enak. Jadi kita kadang-kadang enggak kita seleksi lagi, makan saja. Maka kata Allah, wa kulu wasrabu wa la tusrifu. Makanlah kamu, minumlah kamu, jangan berlebih-lebihan. Jadi kalau terlalu banyak makan tentu tidak juga bagus Pak. Ya.
Kita hendaknya jaga kesehatan dengan apa? Dengan makanlah yang sederhana, makan yang halal, jangan terlampau banyak. Ini kadang-kadang sebentar-sebentar makan, sedikit-sedikit makan. Karena dokter pun menganjurkan sebelum jam 9 itu kita sudah tidak makan lagi. Batasnya jam 9 itu paling lama itu. Kalau bisa sebenarnya kita sampai maghrib aja kita makan itu. Ya. Tapi bagaimanalah kita kadang-kadang kita berusaha, kadang-kadang terbawa oleh keinginan kita. Yang kedua, istirahat yang cukup. Kadang-kadang kita tidak pakai istirahat. Subuh jam 4 sudah pergi. Ya, sholat subuhnya di jalan. Malam jam 1 baru pulang. Mana waktu istirahatnya lagi? Kalau itulah yang disebut orang tuh. Karena mencari makan pun tidak sempat. Apa kena sakit kita jadi istirahat lagi. Pergi jam 4 subuh, pulang jam 1 malam, jam 12 malam. Mana waktu istirahatnya? Jadi istirahatlah yang cukup. Apalagi olahraga yang teratur, ada gerak. Kadang-kadang kita kan banyak duduk, banyak tidur, itu sumber penyakit. Janganlah hal-hal seperti itu kita lakukan. Ya, kemudian jauhilah pikiran-pikiran negatif yang bisa mengganggu. Ya, kadang-kadang kita terbawa juga pikiran-pikiran dan negatif. Apa yang akan terjadi itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah 5 bekal kita menyambut ibadah puasa Ramadan. Yang pertama iman, yang kedua tazkiyatun nafs itu artinya penyucian diri, yang ketiga ilmu, yang keempat sabar, yang kelima doa. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.